Salah satu yang membuat gue benar-benar tercengang adalah di dalam mediasi ternyata ada sebuah surat pernyataan yang diminta untuk ditandatangani oleh Teh Novi yang isinya itu menurut Bang Densu ya, itu semacam jebakan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita kembali bakal ngebahas mengenai update dari kasusnya Agus nih. Nih semakin hari kasusnya Agus ini makin lucu aja gitu geng. Nah setelah kemarin kita membahas tentang rumor kalau Agus sudah bisa melihat katanya. Dan rencana pengacaranya yaitu Bang Farhad Abbas serta Krisnamurti yang ingin memberikan biaya untuk pengobatan Agus di Singapura. Nah sekarang kasusnya masih berlanjut lagi geng. Kasus ini semakin berbelit-belit ya geng. Sampai sudah ada pertemuan antara pihak Agus dan Teh Novi, namun di saat itu tidak menemukan jalan tengahnya juga. Sampai-sampai Teh Novinya sendiri juga WO atau walk out dari pertemuan mediasi tersebut. Dan yang membuat drama ini semakin panjang ya, satu persatu para pengacara itu mundur jadi kuasa hukumnya Teh Novi. Dan yang paling mengejutkan adalah pengacara yang bernama Brian yang selama ini kita lihat selalu setia mendampingi Teh Novi. Nah secara mendadak ketika adanya mediasi tentang uang donasi Agus ini, dia justru memilih untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum di sela-sela mediasi kedua. Nah netizen merasa kasihan dengan Teh Novi karena posisi Teh Novi ini semakin tersudutkan dan permasalahan donasi ini masih belum juga terselesaikan. Nah lalu geng, kuasa hukum Teh Novi yang bernama Brian ini setelah mundur dari Teh Novi, dia memilih untuk bergabung bersama Agus. Nah mundurnya Brian ini itu ditanggapi juga oleh Pablo Benua yang ternyata juga pernah menjadi kuasa hukumnya Teh Novi, tapi beliau juga memilih untuk mundur. Nah tetapi bukannya dia membela Agus, tapi dia lebih memilih untuk menjadi kuasa hukum para donatur yang katanya sekarang malah para donatur ini ingin menggugat pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus penyelewengan donasi tersebut. Yang mana pihak-pihak tersebut termasuk Teh Novi dan juga Bang Densu katanya. Wah, udah banyak banget nih kubu-kubu yang ingin memperebutkan uang donasi yang nilainya miliaran rupiah ini, geng. Hari ini, gue bakal merangkum nih untuk kalian tentang update kasus ini. Salah satu yang membuat gue benar-benar tercengang adalah di dalam mediasi ternyata ada sebuah surat pernyataan yang diminta untuk ditandatangani oleh Teh Novi yang isinya itu menurut Bang Densu ya, itu semacam jebakan. Yang mana tulisannya itu mengharuskan Teh Novi seolah-olah selama 7 turunan harus membiayai Agus. Wah ini udah gila sini. Oke, bagaimana cerita selengkapnya tentang perkembangan kasusnya Agus ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, untuk pembahasan pertama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan ketika Teh Novi walk out dan pengacaranya yang bernama Brian itu mundur sebagai pengacaranya Teh Novi. Jadi geng, kita mundur sedikit ke beberapa hari sebelum terjadinya walkout oleh Teh Novi atau terjadinya mediasi lah antara Teh Novi dengan Agus untuk yang kedua kalinya. Nah jadi geng, di tanggal 15 November tahun 2024 diadakan mediasi antara pihaknya Agus dengan pihak Teh Novi untuk bisa menyelesaikan permasalahan mengenai uang donasinya Agus. Dan menurut informasi yang gue dapat dari media Tempo nih ya, mediasi tersebut diinisiasi oleh Pak Brian Praneda yang pada saat itu masih menjadi kuasa hukumnya Teh Novi. Mediasi tersebut pun ditayangkan secara live di channel YouTube-nya Bang Densu. Nah pada saat itu Pak Brian ini mengatakan kalau inisiasi itu langsung datang dari Teh Novi yang ingin agar permasalahan terkait uang donasi ini tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan. Mediasi ini juga diadakan untuk bertujuan bisa mencari solusi agar uang donasi yang sudah terkumpul oleh yayasan milik Teh Novi bisa dipergunakan untuk pengobatan matanya Agus. Jadi dengan kata lain Teh Novi ini ya masih berniat baik lah. Tujuannya uang tersebut nggak pengen
diapa-apain, nggak pengen digunakan untuk hal lain atau dikembalikan kepada donatur, tetapi justru tetap berfokus pada Agus. Hanya saja pengeluarannya dikontrol oleh pihak yayasan. Nah, Tenovi juga nggak mengajukan syarat apapun kepada Agus untuk bisa mengambil uang donasi senilai 1,3 miliar tersebut dari yayasan. Bahkan Tenovi juga tidak memberikan syarat berupa pencabutan laporan polisi terhadap dia. Ya, seperti yang kita tahu ya, Agus kan bersama pengacaranya Farhad Abbas itu udah ngelaporin Tenovi. Nah, Tenovi nggak masalah, nih uang ambil aja. Laporan lu terhadap gua nggak usah lu cabut, nggak apa-apa, nggak ada syaratnya. Nah, Tenovi sudah berkata demikian. Jadi benar-benar Tenovi ini ingin memberikan uang tersebut secara cuma-cuma, asalkan uang tersebut benar-benar diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukannya untuk hal-hal lain gitu. Tapi sayangnya nih geng, Agus dan Farhad Abbas itu nggak datang ke mediasi tersebut geng, dan justru diwakilkan oleh seseorang yang disebut sebagai juru bicara dari Agus yang bernama Mustafa Rafli, dan kuasa hukum dari Agus yang lain yang bernama Marlina. Nah, ini di dalam mediasi yang pertama nih. Alasan Agus tidak bisa menghadiri mediasi tersebut ya karena sedang memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya katanya mengenai laporannya dia terhadap Tenovi. Nah, ada-ada aja orang memperjuangkan kesehatan dia malah dilaporin sama dia. Namun ketika Farhad Abbas mendatangi podcast Om Deddy Corbuzier, nah Farhad Abbas di saat itu mengatakan kalau alasan sebenarnya Agus nggak datang karena dia melihat acara tersebut bukan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi dikatakan untuk mengolok-ngolok Agus agar dia semakin dibenci oleh masyarakat. Nah, itu pernyataan dari Farhad Abbas nih. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda atau statement yang berbeda. Satu dari Agus, dari pihaknya Agus, satu lagi dari pihak pengacaranya Agus, yaitu Farhad Abbas. Sebenarnya pada saat itu sangat disayangkan Agus tidak bisa hadir karena pihak Tenovi benar-benar ingin mendengar pernyataan dari Agus secara langsung, bukan dari perwakilan gitu. Nah, namun mau gimana pun juga mediasi tersebut tetap berjalan dengan Tenovi yang ditampingi oleh Gary selaku rekan yang juga mengurus yayasan Tenovi, serta Pak Brian yang di saat itu selaku kuasa hukumnya Tenovi. Di dalam mediasi itu juga dimoderatori oleh Abraham Silaban selaku pihak yang netral. Dan ketika mediasi tersebut berlangsung, pihak Tenovi menawarkan sebuah solusi terkait uang donasi Agus yang sekarang masih berada di rekening yayasan, yaitu yang pertama, uang donasi tersebut akan tetap berada di yayasan Tenovi, tapi Agus masih bisa menggunakan uang itu untuk pengobatan. Yang mana dalam artian, setiap Agus berobat, ya pembayarannya akan diatur oleh yayasan supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, menurut gue ini cukup fair sih. Nah, atau pilihan yang kedua, uang donasi akan dipindahkan dan dipegang oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Agus serta Tenovi, sehingga uang tersebut bisa dimonitor oleh kedua belah pihak, yang mana nantinya uang tersebut akan diprioritaskan untuk biaya pengobatan matanya Agus terlebih dahulu, dan pihak ketiga ini tidak akan memungut biaya sepeser pun dari uang tersebut. Nah, ini juga fair banget, dan semua rincian pembiayaan pengobatannya Agus itu bakal dilakukan secara transparan agar para donatur itu mengetahui donasi tersebut terpakai untuk hal yang sesuai gitu. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin dipakai Shopee lah, bayar utang rumah lah, dan lain-lain. Nah, kalau seandainya setelah pengobatan dilakukan dan masih ada sisa uang, maka uang tersebut bisa digunakan oleh Agus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bersama keluarganya. Jadi, ini fair banget. Tujuan utamanya ya berobat dulu. Setelah berobat, setelah semuanya selesai, kalau memang ada sisa uang, ya silakan dipakai untuk menyambung hidup. Nah, di saat itu, juru bicara Agus yang bernama Mustafa itu mengatakan dia akan membicarakan usulan tersebut bersama dengan Agus serta tim kuasa hukumnya. Nah, namun dari gelagatnya, sepertinya pihak Agus itu tidak menyetujui usulan yang diberikan oleh Tenovi karena justru mereka jadi membahas mengenai legalitas Tenovi ketika melakukan penggalangan donasi. Karena menurut pihak Agus, itu mereka masih bersikukuh kalau uang tersebut seharusnya langsung diberikan kepada Agus dan bisa digunakan untuk apapun yang diinginkan oleh Agus. Nah, padahal secara logiknya nih ya, kalau mereka mempertanyakan legalitasnya Tenovi, ya kan, dalam membuka donasi tersebut. Kalau seandainya memang ini ilegal, ya misalkan aja nih ini ilegal, penggalangan dana tersebut tidak memenuhi syarat, ya artinya Agus tetap aja nggak dapat duit. Di dalam hal ini Tenovi-nya juga tidak berharap duit itu. Yang dia harapkan duit itu bisa dikelola dengan baik, tujuannya untuk kesembuhan Agus. Ini kalau misalkan sampai diungkit ini legal atau ilegal, kalau sempat itu dinyatakan ilegal dan uang itu diambil sama negara, Agus tetap juga nggak dapat apa-apa. Yang ada dapat capeknya doang, mondar-mandir kantor polisi, mondar-mandir podcast, mata juga nggak kunjung sembuh gitu, duit juga akhirnya ya nggak dapet. Nah, inilah sebuah keblunderan nih geng.
Intinya nih geng, pada mediasi pertama tersebut itu tidak ditemukan titik temu antara kedua belah pihak sebab pihak Agus masih menginginkan agar uang tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada Agus. Jadi ibaratnya tuh pokoknya harus balik ke Agus. Pokoknya intinya harus Agus yang pegang itu uang. Jadi benar-benar ya ego gitu ya. Dan karena masih belum menemukan titik terang dari penyelesaian kasus tersebut, Teh Novi mengupload foto yang berisikan link di TikToknya agar para donatur bisa memilih mau diapakan uang donasi tersebut yang sudah mereka berikan. Nah, Teh Novi memberikan 3 pilihan. Yang pertama, uang donasi diserahkan kepada Agus. Yang kedua, uang donasi dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Atau yang ketiga, uang donasi tersebut dikembalikan kepada donatur aja. Supaya ya nggak ada kecurigaan, nggak ada hal yang menuduh-nuduh Teh Novi seolah-olah ingin menguasai uang. Dan sekalian aja Agus nggak usah dapetin uang itu. Dan kalau memang Agus merasa dia pantas mendapatkan uang itu, silakan bikin donasi ulang. Kira-kira dia bakal mendapatkan 1,3 M lagi atau enggak, gitu kan? Logiknya seperti itu. Dari ketiga pilihan yang ditawarkan oleh Teh Novi, itu tidak ada opsi yang mengisyaratkan kalau donasi tersebut sepenuhnya ditahan di rekening yayasan. Jadi, ya Teh Novi juga nggak mau menyimpan uang tersebut terlalu lama dan ingin agar segera uang tersebut disalurkan kepada yang lebih membutuhkan atau mungkin kepada yang lebih berhak. Ataukah itu Agus dengan jalan berobatnya atau justru kepada donatur ya sebagai hak mereka gitu. Nah, tapi tetap aja karena donasi itu diberikan oleh para donatur sehingga donaturlah yang harus memutuskan. Dan di foto tersebut juga ada sebuah tulisan yang tertulis kalau aspirasi donatur ini secara resmi diawasi oleh Kominfo. Menurut media Serambi News nih geng, ada sebanyak 518 donatur yang mengisi aspirasi tersebut. Banyak yang memilih agar donasi tersebut diberikan kepada pihak yang lain aja, yang lebih membutuhkan. Nah, itu yang paling banyak pilihannya. Nah, lalu pilihan kedua, banyak yang memilih untuk dikembalikan kepada donatur. Dan pilihan ketiga, ini adalah pilihan yang paling sedikit, yaitu diserahkan kepada Agus. Nih kalian bisa lihat jumlah dan persentasenya. Nah, itu artinya geng, kalau pihak Agus nggak sepakat dengan usulan yang diberikan oleh Teh Novi, maka dia hanya bisa mendapatkan sebesar 12 juta aja. Dan karena proses mediasi sebelumnya masih belum membuahkan hasil, akhirnya pihak Agus bersama juga dengan pihak Teh Novi itu mencoba untuk mengadakan mediasi kembali pada tanggal 26 November tahun 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta. Yang mana mediasi ini diinisiasi oleh Pak Krisnamurti selaku pengacaranya Agus. Pada mediasi yang kedua ini, Agus datang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, yang mana diharapkan di mediasi tersebut kedua belah pihak bisa menemukan kesepakatan dan berdamai untuk urusan donasi. Masing-masing pihak di saat itu menyampaikan keinginan mereka mengenai permasalahan uang donasi Agus tersebut. Dan awalnya pihak Agus yang diwakili oleh Farhad Abbas ingin menandatangani kesepakatan tersebut. Hanya saja tiba-tiba di dalam mediasi kedua ini Teh Novi menolak untuk menandatangani persetujuan yang dibuat oleh pihak Agus dan memilih untuk walk out atau angkat kaki dari pertemuan tersebut. Apa nih alasan Teh Novi memutuskan untuk walk out? Nah, ternyata nih geng, draft kesepakatan yang harus ditandatangani itu dibuat oleh Pak Brian selaku kuasa hukum Teh Novi. Nah, ini aneh banget nih. Harusnya kan Pak Brian ini adalah pihak Teh Novi. Dia yang bikin draftnya, draft kesepakatannya, surat kesepakatannya. Nah, tapi di tengah pertemuan tersebut, Denny Sumargo tiba-tiba dihubungi nih melalui telepon dan mengatakan kalau Agus semestinya tidak membutuhkan uang donasi karena semua pengobatannya sudah dibantu oleh Krisnamurti selaku kuasa hukumnya. Dan oleh karena itu, Teh Novi meminta Bang Densu dilibatkan nih di dalam kasus ini. Jadi dia dihadirkan karena dia juga adalah pihak yang mengetahui permasalahan ini. Dan akhirnya hal tersebut membuat Teh Novi menolak kesepakatan untuk berdamai dan mengatakan akan menunggu tanda tangan Bang Densu sebagai pihak yang tahu tentang permasalahan ini dari awal. Nah, namun permintaan Teh Novi ini tidak disetujui oleh Farhad Abbas karena Densu sendiri yang memilih untuk tidak hadir di dalam mediasi. Padahal menurut Farhad Abbas dia sudah diundang dan Farhad Abbas mengatakan kalau di dalam draft tersebut nama Densu tidak dicantumkan, sehingga alasan Teh Novi yang ingin menunggu Densu dinilai tidak relevan oleh Farhad Abbas. Terus di sisi lain, Teh Novi ini juga tetap ingin menjaga amanah dari para donatur, sehingga Teh Novi memilih walk out dari pertemuan tersebut. Dan setelah mengetahui Teh Novi yang walk out, Agus di saat itu langsung nangis berteriak-teriak geng, dan dimana dia merasa kecewa karena Teh Novi yang masih tidak mau berdamai dengan dia dengan memilih untuk walk out dari pertemuan tersebut. Agus orang sakit, Agus orang buta, tapi kenapa semua dunia mengentam Agus?
Nah, kalau kalian lihat ya, di dalam mediasi tersebut, jujur aja gue merasa kasihan banget sama Teh Novi. Dia baru ngomong sedikit langsung dipotong. Dia baru ngomong 1-2 kalimat langsung dijegat gitu. Langsung dijawab oleh Farhad Abbas. Sementara ketika Farhad Abbas atau pihak Agus yang ngomong, Teh Novi nggak bisa ngejawab sama sekali. Dia nggak motong sama sekali. Tetapi geng, di luar itu semua, ada sebuah hal yang membuat Teh Novi benar-benar merasa keberatan dengan kesepakatan tersebut. Nah, jadi berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bang Densu, ada sebuah klausul atau isi dari kesepakatan tersebut yang sangat merugikan Teh Novi dan terlihat juga konyol gitu. Yang mana di dalam kesepakatan itu tertulis, nah tulisannya kayak gini, coba kalian telaah ya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis atau terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Nah, perlu kalian ketahui nih geng, pihak pertama yang dimaksud itu Agus, pihak kedua itu adalah Teh Novi. Ini artinya di dalam klausul atau perjanjian ini benar-benar terdengar seperti menjebak Teh Novi, yang mana kalau persetujuan tersebut ditandatangani oleh Teh Novi, berarti Teh Novi ini harus terus membiayai Agus. Semisalnya uang donasinya udah habis nih, yang 1,3 M udah habis, nah Teh Novi itu wajib membuka donasi lagi. Dan itu terus menerus. Semisalnya Agus meninggal, Teh Novi juga harus memberikan uangnya kepada ahli warisnya Agus. Dan perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan. Dah gila nggak tuh? Dan kalau Teh Novi juga udah meninggal, itu anak-anak Teh Novi, ahli warisnya Teh Novi juga harus menanggung Agus lagi. Wah, ini benar-benar nggak masuk akal. Ya tentu aja perjanjian seperti ini sangat memberatkan Teh Novi. Makanya Teh Novi tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut. Nah, padahal nih kabarnya yang membuat klausul tersebut justru pengacaranya Teh Novi sendiri, yaitu Pak Brian. Ini ada apa dengan Pak Brian gitu kan? Terus geng, gak cuma sampai di situ aja geng. Pak Brian yang tadinya menjadi kuasa hukum dari Teh Novi itu tiba-tiba secara mendadak di acara pertemuan tersebut memilih untuk mundur sebagai kuasa hukumnya Teh Novi di sela-sela mediasi setelah Teh Novi walk out. Jelas ini menjadi sebuah kabar yang sangat mengagetkan netizen karena Pak Brian yang sedari awal sudah membantu dan mengawal Teh Novi ketika dia terseret ke dalam kasus ini, kok tiba-tiba dia menjadi pihak lawan. Nah, namun ada juga yang mencurigai kalau Pak Brian yang memang sedari awal sudah kong kali kong dengan pihak Agus untuk menjatuhkan Teh Novi. Nah, ini tuduhan dari netizen. Nah, dugaan netizen ini bukan tanpa alasan, karena draft kesepakatan yang memberatkan Teh Novi ini ya memang dibuat oleh Pak Brian. Dan Pak Brian pun menjelaskan kalau sedari awal dia hanya ingin menyalurkan uang donasi tersebut kepada Agus agar permasalahan terkait donasi ini segera selesai, yang tentunya ditujukan untuk pengobatan matanya Agus. Namun ketika Teh Novi memutuskan untuk walk out, Pak Brian menilai kalau tujuannya memberikan bantuan hukum kepada Teh Novi sudah tidak sesuai, dan apa yang dia inginkan selaku kuasa hukumnya Teh Novi sudah tidak sepaham lagi, sehingga Pak Brian ini akhirnya mengambil sikap untuk mundur. Kalau menurut gue ya geng, apa yang diinginkan oleh Pak Brian itu sama kok dengan apa yang diinginkan oleh Teh Novi, yaitu semua uang donasinya ini memang akan diserahkan ke Agus untuk pengobatan. Tapi Teh Novi ini nggak mau kalau kejadian yang sama keulang lagi, yaitu uangnya itu tidak dipergunakan untuk kebutuhan di luar pengobatan. Terlebih lagi, kalau dia harus membiayai Agus dan keturunannya yang membuat ini sangat memberatkan Teh Novi. Dah gila aja gitu, udah dibantu malah jadi ketergantungan. Ya emang Teh Novinya nggak punya kehidupan apa gimana? Dan netizen juga merasa kesal ketika mereka tahu kalau Teh Novi diharuskan membiayai Agus bahkan kalau Agus sudah meninggal. Jadi ahli warisnya lah yang akan mendapatkan uang tersebut dan Teh Novi dituntut untuk terus membuka donasi. Itu sama halnya untuk menyuruh orang lain ya bekerja seumur hidup untuk orang lain yang bukan saudaranya gitu kan. Nah, jadi Teh Novi ini ya udah seperti dimanfaatkan dan wajar saja kalau Teh Novi menolak dan memilih untuk walk out. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Inilah jahatnya mereka. Banyak netizen yang mencurigai kalau draft atau klausul yang dibuat oleh Pak Brian ini semacam ingin menjebak Teh Novi dan membuat keuntungan bagi pihak Agus. Dan ini juga disampaikan oleh Pak Brian kalau dia sempat berkomunikasi dengan Farhad Abbas, dan Farhad Abbas meminta Pak Brian untuk membuat draft kesepakatannya agar ketika proses mediasi dilakukan, kedua belah pihak tidak perlu banyak berdebat dan diskusi sehingga langsung saja sepakat. Nah, atas permintaan tersebut dibuatlah draft seperti itu oleh Pak Brian dengan meminta stafnya, kemudian direvisi sendiri oleh Pak Brian. Nah, jadi Pak Brian sendiri mengakui kalau draft itu dia yang buat. Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi seperti itu.
Sepenuhnya saya yang buat. Dan disetujui oleh Novi. Nah, setelah draft tersebut jadi, Pak Brian ini mengirimkan draft tersebut ke grup WhatsApp. Dan di dalam grup tersebut ada Teh Novi, ada yang namanya Gary, serta tim dari kuasa hukum. Setelah draft tersebut dikirim ke grup, ada beberapa poin yang dihapus dan itu sudah disepakati oleh semua pihak termasuk Teh Novi juga. Saya kirimkan ke grup WhatsApp. Yang isi dalam grup WhatsApp tersebut ada tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan yang lain. Tapi kemudian setelah revisi terakhir, tiba-tiba Pak Brian ini mengkonfirmasi ulang terkait isi draft tersebut dan dikatakan semuanya sudah oke. Dan karena sudah final, sebab sudah disetujui oleh yang lain, Pak Brian ini mengirimkan draft tersebut kepada Farhad Abbas. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Brian menunjukkan kalau sebenarnya Teh Novi sudah mengetahui apa yang tertulis di dalam draft tersebut menurut Pak Brian nih. Karena menurut Pak Brian lagi, draftnya sudah dikirimkan ke grup dan hal tersebut merupakan bagian dari SOP yang Pak Brian lakukan selaku kuasa hukum. Nah, Pak Brian ini juga menegaskan kalau tidak ada satupun produk hukum yang keluar dari dia serta timnya tanpa melalui persetujuan dari klien, yang di dalam kasus ini kliennya adalah Teh Novi. Nah, tapi lagi-lagi ya, ini menurut pengakuannya Pak Brian. Nah, lalu kemudian geng, ada isu yang beredar. Setelah keluarnya Pak Brian ini dari tim kuasa hukumnya Teh Novi, tiba-tiba dia malah bergabung dengan pihak Agus. Dan hal ini dikarenakan Pak Brian sempat berjabat tangan dengan para kuasa hukumnya Agus, makanya rumor seperti ini muncul. Nah, namun rumor tersebut dibantah oleh Pak Brian geng, dengan mengatakan kalau tujuan dia berjabat tangan dengan kuasa hukum Agus karena dia ingin mengucapkan perpisahan kepada mereka. Dan dia mengucapkan permohonan maaf kepada Agus dan dia memilih mundur sebagai pengacaranya Teh Novi. Mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Dan mundurnya dia itu bukan menandakan kalau dia akan berpindah ke pihaknya Agus. Bahkan Pak Brian mengatakan ketika dia menjadi kuasa hukumnya Teh Novi, dia serta Farhad Abbas memiliki pandangan yang berbeda terkait uang donasi tersebut. Nah, mereka bahkan saling berdiskusi dan saling bantah-membantah. Dan di dalam hal ini, Pak Brian ini mengaku kalau dia sudah cukup memberikan bantuan hukum kepada Teh Novi sehingga dia tidak ada niat untuk beralih membela Agus. Nah, ini menurut pengakuan Pak Brian. Dan Pak Brian juga sudah tidak mau ikut campur lagi soal kasus uang donasi Agus ini setelah dia memutuskan untuk berhenti menjadi pengacara Teh Novi. Namun akan tetapi, Pak Brian mengingatkan kepada pihak-pihak yang masih terlibat agar bisa menggunakan hati nurani mereka dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan tersebut. Yang memberikan bantuan hukum atas kasus ini, tolong pakai hati nurani dan alasan kemanusiaan untuk itu, agar supaya kasus ini dapat segera diselesaikan. Nah, benar-benar rumit ya geng, benar-benar berbelit-belit kasus ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai pernyataan dari Pablo Benua, yang mana ternyata Pablo Benua ini pernah menjadi kuasa hukum Teh Novi, namun juga memilih mundur. Dan sekarang kabarnya Pablo Benua menjadi kuasa hukum dari para donatur, yang mana mereka ingin menggugat pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus ini, termasuk menggugat Teh Novi serta Densu. Jadi geng, di dalam kasus ini, Pablo Benua, salah satu pengacara yang cukup ternama gitu ya, ternyata pernah menjadi kuasa hukum dari Teh Novi. Nah, namun sekarang, dia sudah bukan lagi menjadi bagian dari tim kuasa hukumnya Teh Novi. Tapi apakah alasannya sama dengan Pak Brian? Jawabannya ternyata beda. Hal ini langsung disampaikan oleh Pablo Benua sendiri di akun TikTok pribadinya, yang mana Pablo Benua mengakui kalau saat ini posisinya Teh Novi sangat sulit dan serba salah. Dan karena kasusnya yang sudah semakin pelik dan seperti tidak berujung, akhirnya Pablo Benua harus mengambil keputusan secara pribadi dan cukup berat juga, yaitu dia mundur sebagai kuasa hukumnya Teh Novi. Alasannya juga simpel dan sederhana, karena adanya perbedaan pendapat antara dia dengan kuasa hukum lain dalam penyelesaian kasus ini. Konteksnya itu simpel sih. Ada terjadi perbedaan pendapat di dalam menangani suatu perkara begitu ya, antara saya dengan kuasa hukum lainnya. Dan menurut Pablo Benua, kuasa hukum dari Teh Novi yang lain beranggapan kalau perdamaian itu bisa terjadi melalui dua opsi yang ditawarkan ketika mediasi pertama. Tapi di saat itu terjadi deadlock yang berujung tidak tercapainya kesepakatan. Dan deadlock tersebut ketika kedua belah pihak sama-sama tidak menyetujui forum yang ada. Dan permasalahannya nggak hanya sampai di situ aja. Opsi tersebut juga mendapatkan penolakan dari pihak donatur. Dan seharusnya kalau mediasi itu berakhir deadlock, itu artinya penawaran yang diberikan oleh Teh Novi sudah gugur dan tidak berlaku
lagi. Nah, di sini Pablo Benua berpendapat kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan cara melakukan apa yang diinginkan oleh para donatur berdasarkan polling. Jadi kalau misalkan para donaturnya nggak mau uang tersebut diserahkan ke Agus, ya udah, mending dilakukan. Jangan dipaksakan agar uang tersebut harus diserahkan kepada Agus. Menurut Pablo Benua, donaturlah yang berhak untuk memutuskan kemanakah donasi tersebut akan disalurkan. Dan gak cuma Teh Novi, Pablo juga merasa dia bertanggung jawab untuk membela donatur. Terlebih karena dia menjadi fasilitator yang menampung aspirasi pihak yang memberikan donasi untuk Agus. Nah, ketika Pablo memberitahu Teh Novi keinginannya untuk mundur sebagai kuasa hukum dan mengawal kepentingan dari donatur, Teh Novi pun mengizinkan, bahkan berpesan kepada Pablo untuk menjaga para donatur serta memperjuangkan aspirasi dari para donatur. Di video Pablo itu juga menyebutkan kalau para donatur memperjuangkan hasil polling yang sudah dibuat sebelumnya, namun ada yang mengatakan semisalkan donatur tidak menyetujui kesepakatan tersebut, silahkan menggunakan saluran hukum. Dan ungkapan tersebut membuat para donatur menjadi kecewa. Nah, menurut Pablo, ini bukan hanya menjadi permasalahan antara Teh Novi dengan Agus, tetapi juga menjadi permasalahan para donatur, dan donatur memiliki peran yang penting di dalam kasus ini. Nah, semua orang bisa mendukung Teh Novi karena para donatur yang juga berpihak kepada Teh Novi. Dan Pablo di dalam videonya tidak menyebutkan siapa yang mengatakan hal tersebut. Hati para donatur yang mengatakan kalau donatur kalau tidak terima dengan keputusan itu silakan menggunakan saluran hukum. Itu adalah sebuah kalimat yang seolah-olah mengabaikan peran daripada donatur yang telah memberikan aspirasinya. Nah, namun kalau gue lihat-lihat nih ya, komentar-komentar netizen di videonya, netizen mengatakan kalau yang mengucapkannya itu adalah Pak Brian, yaitu mantan kuasa hukumnya dari Teh Novi. Terus geng, di videonya yang lain, Pablo juga menyampaikan mengenai deadlock yang terjadi pada mediasi kedua, serta mundurnya Brian sebagai kuasa hukum Teh Novi. Pablo mengatakan kalau deadlock sudah terjadi ketika di mediasi pertama. Dan menurut Pablo, kalau misalkan di mediasi pertama aja sudah terjadi deadlock, ya otomatis hal tersebut juga pasti terjadi di mediasi kedua. Dan hal itu sudah seperti yang diperkirakan. Dan Pablo juga mengaku sudah menyampaikan kemungkinan tersebut berulang-ulang. Pada saat mediasi kedua, Pablo menilai kalau apa yang dilakukan oleh Teh Novi di mediasi kedua sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para donatur dan netizen. Dan di dalam video tersebut juga, Pablo Benua menyampaikan tentang alasan mengapa Pak Brian ini mengundurkan diri dan keadaan dari kasus ini sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu. Nah, Pablo Benua memberitahu kalau sejak deadlock di mediasi pertama, sebenarnya langkah-langkah hukum seharusnya bisa mereka lakukan seperti mengajukan laporan ke polisi atau pengadilan. Nah, namun Pak Brian melakukan konfirmasi ulang padahal itu bukanlah keinginan dari Teh Novinya sendiri. Dan Teh Novinya tidak mau mengirimkan lagi surat konfirmasi karena kesepakatan dari pihak Teh Novi. Ketika mediasi pertama, dua opsi pilihan yang disampaikan pada saat itu hanya berlaku untuk mediasi pertama doang. Nah, kalau menurut Pablo Benua, diadakannya mediasi kedua ini disebabkan karena Brian mengirimkan surat konfirmasi tersebut kepada pihaknya Agus tanpa sepengetahuan Teh Novi, yang mana hal itu merupakan inisiatif dari Briannya sendiri. Konfirmasi tersebut untuk mempertanyakan kepada pihak Agus bagaimana tawaran yang diberikan pada saat mediasi pertama kemarin. Padahal ketika tawaran tersebut ditolak ketika mediasi, seharusnya tawaran tersebut sudah gugur atau tidak berlaku lagi. Tapi anehnya, Pak Brian ini tetap menawarkan hal itu pasca mediasi pertama dilakukan, dan ini menjadi masalah. Nah, sementara yang Teh Novi mau, perdamaian itu nanti ketika permasalahan ini dilimpahkan ke pengadilan dan juga ke Mensos serta pihak-pihak yang terseret di dalam kasus ini yang juga harus menentukan sikap, termasuk dengan para donatur yang harus dilibatkan. Nah, bahkan Bang Densu pun juga harus dilibatkan. Dikarenakan inisiatif sepihak yang dilakukan oleh Pak Brian membuat Teh Novi itu merasa nggak nyaman. Dan menurut Pablo Benua sendiri, apa yang dilakukan oleh Pak Brian ini adalah sesuatu yang akhirnya blunder gitu. Dan mengenai pengunduran diri Pak Brian, sebenarnya Pablo Benua itu mengaku nggak kaget. Karena menurut Pablo Benua, Pak Brian sendiri sadar kalau saat ini banyak sekali di media sosial yang sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh Pak Brian. Ya ibaratnya nih ya, banyak beban yang harus ditanggung oleh Pak Brian ini. Makanya Pablo Benua melihat kalau Teh Novi sangat tertekan saat ini. Bukan tertekan karena Agus dan kuasa hukumnya, tapi oleh kuasa hukumnya sendiri gitu. Dan sekarang dia melihat posisi Teh Novi malah semakin terjepit dan
serba salah karena harus mendengarkan saran dari siapa lagi. Karena sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, Teh Novi ini melihat kalau netizen dan donatur yang bersuara mengenai tidak sepakatnya mereka terhadap kesepakatan yang dibuat. Nah, meskipun begitu, Pablo Benua tetap menghargai keputusan dari Pak Brian yang memilih mundur. Hanya menyayangkan, kenapa Pak Brian malah mengatakan dia mundur justru di saat press conference. Seharusnya sebagai seorang kuasa hukum, dia harusnya mengirim surat dulu, mencabut surat kuasa tersebut baru melakukan press conference, bukan sebaliknya. Nah, di akhir video, Pablo Benua memuji keputusan Teh Novi yang masih berpihak terhadap netizen dan juga donatur dan memilih untuk walk out. Tapi melakukan perbuatan tersebut, dia walk out, dia menunjukkan kalau dia berpihak kepada donatur. Nah, untuk saat ini Pablo Benua yang mewakili sebanyak 537 donatur kabarnya secara resmi menggugat 3 pihak ke Pengadilan Negeri Tangerang dalam gugatan perdata. 3 pihak ini adalah Agus, Densu, dan yayasan milik Teh Novi. Dan kenapa Densu juga dilaporkan? Menurut Pablo Benua, Densu memang memiliki niat yang baik, namun melalui Densu ini banyak orang yang jadi mengenal Agus dan secara nggak langsung Densu punya bentuk tanggung jawab atas banyaknya donasi yang terkumpul untuk Agus. Dan serta ada beban moral Densu dengan donatur. Nah, kemudian kenapa yayasan Teh Novi juga dilaporkan? Ya karena uang donasi yang sampai sekarang masih ada di yayasan tersebut. Dan kabarnya Kemensos juga turut dilaporkan oleh Pablo. Dan menurutnya satu-satunya cara agar permasalahan ini bisa selesai yaitu dengan menyelesaikannya di pengadilan. Kalau saya, Agus ini akan mendapatkan apa yang menjadi haknya bila sudah diputuskan oleh pengadilan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Teh Novi dan Densu yang sudah mendatangi Kemensos terkait permasalahan uang donasi ini. Karena yayasan milik Teh Novi diawasi oleh Kemensos, Kemensos sebagai sebuah institusi resmi negara yang memang mengawasi aksi sosial, itu akhirnya turun tangan, geng, untuk membantu menyelesaikan polemik yang tidak kunjung selesai ini. Dan pada hari Jumat, tanggal 29 November tahun 2024, Kemensos mengundang Teh Novi dan juga Densu untuk membahas mengenai kasus donasi Agus. Teh Novi dan Densu tidak cuma datang berdua, geng, tapi juga didampingi oleh Yusuf Hamka dan kuasa hukum dari Teh Novi serta tim yayasannya. Dan hasil dari pertemuan tersebut, Menteri Sosial yaitu Pak Saifullah Yusuf mengatakan kemungkinan pihak mereka akan memfasilitasi mediasi antara Agus dengan Teh Novi. Ya, sama seperti apa yang diinginkan oleh Teh Novi. Pak Saifullah juga mengatakan kalau yang penting itu berobat, karena kalau terlambat makin gak baik. Jadi makin cepat pengobatannya, maka semakin cepat pemulihannya. Dan Kemensos juga akan mendalami terkait penggalangan dana Agus untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan yang ada. Saya ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, Pak Saifullah juga berniat akan menemui Agus agar bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. Untuk tempatnya, Pak Saifullah ini tidak keberatan kalau harus menemui Agus di rumahnya, semisalkan Agus mengalami kendala untuk berpergian jauh. Dan hal ini dimaksudkan karena pihak Kemensos ingin tahu dari hati yang paling dalam apa yang sebenarnya diinginkan oleh Agus. Dan Pak Saifullah berkomitmen untuk bisa mencari solusi terbaik dengan mendalami permasalahan yang ada serta mengidentifikasi beberapa poin dalam permasalahan ini agar mencapai perdamaian. Dan peran dari Kemensos juga sangat penting di dalam kasus ini karena memang ini menjadi pengawasan dari Kemensos. Menurut Pak Saifullah, terjadinya permasalahan ini disebabkan karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang padahal niat awalnya sebenarnya baik. Dan oleh karena itu, Pak Saifullah mengajak semua pihak terlibat agar bisa saling berkompromi demi tercapainya kesepakatan bersama dengan memahami beberapa ketentuan yang ada sebagaimana diatur di dalam undang-undang terkait pengumpulan uang dan barang atau PUB nomor 9 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PUB. Pak Saifullah menambahkan kalau siapapun boleh mengumpulkan uang atau barang dengan izin, tetapi tetap dengan menggunakan tata kelola yang baik termasuk pertanggungjawaban yang diaudit, geng. Nah, jadi Kemensos di sini sudah mau turun tangan. Ya, kita doakan aja ya, semoga permasalahan ini cepat selesai. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fakta-fakta lain dari perkembangan kasus ini. Sebelumnya gue sempat menyebutkan ya, kalau ada moderator yang bernama Abraham Silaban di mediasi pertama. Abraham ini juga menjadi mediator di mediasi kedua ternyata. Nah, namun geng, pada saat mediasi kedua, netizen justru menyoroti perlakuan dari Abraham yang dinilai tidak netral sebagai moderator. Pada saat itu, Abraham ini membacakan setiap isi dari klausul dari draft kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak Agus yang dinilai menyudutkan Teh Novi. Dan ada tindakan yang dilakukan oleh Abraham ini yang dianggap tidak profesional dan bertentangan dengan perannya sebagai moderator
moderator yang seharusnya menjaga netralitas. Nah, gue menemukan nih sebuah video yang menunjukkan ketika Abraham selaku moderator, di mana di situ juga ada Agus dan tim kuasa hukumnya. Mereka itu menjelaskan kalau draft tersebut dibuat oleh pihak Teknovi dan sudah disetujui oleh pihak Agus tanpa adanya koreksi, namun bukannya kesepakatan tersebut ditandatangani, malah Teknovinya wall out sehingga kesepakatan tersebut tidak bisa tercapai menurut dia. Nah, kalimatnya tersebut terkesan kayak menyudutkan Teknovi, geng. Dan mungkin dari sini banyak netizen yang melihat kalau Abraham lebih condong kepada pihak Agus, dan karena itu banyak yang menyebut Abraham ini sebagai juru bicaranya Agus, bukan sebagai pihak yang netral, dan menyayangkan netralitas dari Abraham yang juga berprofesi sebagai seorang jurnalis yang ya berat sebelah. Lalu geng, merasa tidak terima dan diragukan netralitasnya, Abraham ini membela diri dengan memberikan bukti berupa beberapa screenshotan di TikToknya. Ada bukti screenshotan chat dia dengan Pak Brian, dan Pak Brian juga tidak terima jika dia justru diserang atas apa yang terjadi selama mediasi kedua. Di dalam postingan TikToknya yang lain, Abraham juga mengatakan harusnya netizen itu tanya ke Pak Brian langsung, ada apa sebenarnya dengan dia dan Teknovi, dan apa iya lawyer atau kuasa hukum dengan klien yang bersurat hanya untuk gimmick gitu. Padahal Pak Brian lah yang selama ini dan setiap hari berdampingan dengan Teknovi. Tapi kenapa sekarang mendadak mundur? Apakah kasus ini sengaja dibuat untuk makin panjang hanya untuk mengejar traffic atau monetize? Atau ada yang lain? Nah, sementara Abraham diundang untuk menjadi host atau moderator karena sudah deal antara pihak Agus dan Teknovi. Mereka sepakat bermediasi. Nah, kalau dia tahu bakal ada drama seperti ini, Abraham mengaku dia lebih baik tidak mau datang. Dan Abraham mengaku kalau sedari awal dia ikhlas terlibat di dalam kasus ini. Dan semua AdSense dari konten dan brand placement dari mediasi pertama itu dibagi dua untuk pihak Densu dan pihak Teknovi. Tidak ada sepeser pun yang Abraham dapatkan dari mediasi tersebut. Bahkan ketika Densu meminta rekening ke Abraham, dia menolak karena sedari awal Abraham ini ikhlas ketika diminta untuk membantu kasus ini. Dan terkait tudingan dia yang tidak netral di mediasi kedua, Abraham menjelaskan kalau hal tersebut disebabkan karena kondisi mediasi kedua yang sudah chaos karena Farhad Abbas minta untuk dibubarkan sebab gara-gara Densu menelpon. Abraham sebisa mungkin untuk menahan semua pihak untuk tetap berada di sana sama dengan apa yang dia lakukan di mediasi pertama. Sehingga menurut Abraham, netizen salah kalau menuding dia tidak netral dan hanya memanfaatkan kondisi ini untuk mencari traffic untuk dia aja. Nah, jadi banyak pihak-pihak yang akhirnya di sini dilihat oleh netizen jadi kelihatan wajah aslinya dan netizen menyerang mereka semua. Lalu yang terakhir nih geng, ada salah satu kuasa hukum Agus yang bernama Alvin Lim yang mengatakan kalau dia akan demo dan meminta Kapolri untuk bertemu langsung dengan Agus. Nah, Alvin Lim ini bukan orang biasa ya geng, dia ini adalah anak orang penting di Indonesia dan pernah terlibat kasus besar lalu bebas dari kasus tersebut. Nah, di dalam hal ini Alvin Lim juga sangat ingin agar Teknovi dan Densu bisa diproses hukum karena menurut dia baik Teknovi dan Densu sudah melakukan pelanggaran HAM. Dan gak cuma itu geng, Alvin Lim juga menantang Teknovi dan Densu untuk menyiram mata mereka sendiri menggunakan air keras, dan kalau mereka mau melakukan itu, Alvin Lim akan memberikan imbalan berupa uang sebesar 3 miliar. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Dan selain menantang Teknovi dan Densu, Alvin Lim membuat surat terbuka untuk donatur dengan menuliskan kalau dia siap membeli hak tagih dari para donatur yang berniat untuk menjual hak donasi mereka atas donasi yang mereka berikan kepada Agus. Nah, mengetahui tantangan tersebut, Densu pun merespon dengan cukup lucu menurut gue geng, dan masuk akal sih. Nah, Bang Densu mengatakan kalau dia nggak berani melawan Alvin Lim atau tidak berani menyiram wajah atau matanya dengan air keras. Dan menurut Bang Densu, kalau memang Alvin Lim menantang dia dengan imbalan 3 miliar, ya kenapa uang 3 miliarnya nggak diberikan kepada Agus aja? Selesai perkara dong, ya kan? Nah, dia berkomentar seperti itu. Mending uangnya dikasih ke Agus aja. Ya, ini benar-benar masuk akal. Nah, oke geng, itu dulu ya geng pembahasan kita mengenai Agus kali ini, dan semoga kasusnya segera terselesaikan dan bisa dicarikan jalan keluar yang baik untuk kedua belah pihak. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.